saya Meliana Pitasari Sidauruk dari Unit 02 dengan NIM 1804135, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Nah, di sini sebenarnya saya akan menunjukkan pembelajaran yang untuk meningkatkan kemampuan bersastra peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa kemampuan bersastra itu ada dua, yaitu kemampuan bersastra lisan, produktif lisan, dan kemampuan bersastra tulis. Nah, untuk itu berikut video pembelajaran bagaimana strategi meningkatkan kemampuan bersastra peserta didik di sekolah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Bagus, puji Tuhan, kalau masih baik-baik saja. Nah, apa kalian sudah makan? Harus makan ya, makanannya juga harus makanan yang bergizi agar tubuh kita tetap sehat. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Bagus, kita mempelajari tentang unsur-unsur di dalam suatu cerita. Nah, hari ini juga kita akan mempelajari hal tersebut, tetapi kita lebih ke aspek sastra, lebih luas. Jadi sebelum masuk pembelajaran, siapa yang pernah baca cerpen, baca puisi, baca novel? Nah, itu termasuk dengan karya sastra, dan kalian sudah termasuk dengan membaca sastra. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita main tebak-tebakan dulu. Begini, aku bisa memperhentikan manusia. Kadang aku merah, hijau, kuning, dan ketiga warna ini merupakan tanda-tanda untuk mereka bisa berhenti, bergerak, atau berjalan. Nah, kadang aku adalah pengatur lalu lintas. Jadi, apakah aku? Iya, betul, lampu lalu lintas. Lalu, tebak-tebakan nomor 2. Ini harus penuh konsentrasi ya. Ada seorang supir. Nah, ketika supir ini didatangi oleh penumpangnya melihat ke seorang anak yang berada di supir ini. Lalu si penumpang bertanya kepada anak ini, apakah supir itu orang tuamu? Tanyanya. Dan iya, kata sang anak. Lalu si penumpang bertanya kepada sang supir, katanya, apakah dia anakmu? Iya, katanya. Tetapi si penumpang masih bertanya kemudian, apakah dia ayahmu? Tanyanya lagi. Lalu si anak menjawab, tidak, dia bukan ayah saya, jawabnya. Lalu si penumpang pun bingung. Jadi dia bertanya lagi kepada si supir, apakah dia anakmu? Tanyanya lagi. Nah, jadi si supir datang, iya, dia anakku. Jadi si penumpang itu heran. Jadi si supir itu siapa? Anakkah? Iya, betul lah. Tetap si supir merupakan orang tua dari si anak, tetapi dia adalah ibu dari anak. Tadi kan ditanya, apakah dia ayahmu? Ternyata si supir ini adalah ibu sang anak. Nah, tebak-tebakan terakhir, siapa yang bisa jawab? Nih, betul. Pada pintu ketika Andi sedang dikejar oleh harimau, lalu ada 3 pintu masuk. Nah, di pintu masuk ini yang pertama itu ada meteor atau hujan meteor yang jatuh. Ya, yang kedua yaitu api sehingga dia tidak bisa melewati. Yang ketiga adalah
ada beruang kutub yang belum makan 900 tahun. Jadi, pintu yang manakah yang bisa dilewati oleh Andi? Nah, yang jawab pintu meteor itu salah, yang jawab pintu api juga salah, yang jawab pintu yang ada beruangnya baru betul. Kenapa? Tadi kan ibu bilang 900 tahun. Mana ada beruang yang masih hidup selama 900 tahun. Jadi orang yang menjawab dengan pintu beruang jawabannya betul. Yeay. Oke. Di sini ada cerita kalian akan menuliskan nilai-nilai moral apa yang kalian temukan di dalam cerita tersebut. Lalu kalian tontonlah. Ceritanya sangat menarik dan ibu yakin kalian akan merasa senang dengan menontonnya. Berikut videonya. Asal mula aksara Jawa. Pada suatu ketika ada suatu kerajaan yang bernama Medan Kaulan yang dipimpin oleh seorang raja yang pemakan manusia yang rakus. Kerajaan tersebut rakyatnya sangat menderita. Banyak para rakyat yang ingin kabur dari kerajaan tersebut namun gagal karena penjagaannya sangat ketat. Keluarga dari rakyat yang dimakan pun hanya dapat bersedih dan tidak dapat melawan. Di seberang pulau ada suatu kerajaan yang rakyatnya damai dan sejahtera karena dipimpin oleh seorang raja. Raja tersebut bernama Ajisaka. Suatu hari Ajisaka melihat seorang kakek dirampok. Akhirnya dia menolong kakek tersebut dengan menghajar para perampok tersebut. Para perampok tersebut pun kalah oleh kesaktian dari Ajisaka. Sang kakek pun tertolong. Ajisaka kemudian bertanya kepada kakak itu, "Dari mana asalmu, kakek?" Lalu si pria tua menjawab, "Aku dari kerajaan Medan Kamulan. Aku kabur untuk berlindung karena seorang raja yang suka memakan manusia." Lalu Ajisaka mengangkat kakek tersebut menjadi orang tuanya dan melindunginya. Akhirnya Ajisaka memutuskan untuk menolong rakyat di Medan Kamulan. Dia meminta pada sang abdi untuk menjaga kerisnya selagi dia pergi. Lalu dia meminta Dera untuk menemaninya pergi ke Medan Kamulan. Akhirnya Ajisaka dan Dera pun pergi. Sesampainya di Medan Kamulan, mereka menemui dua prajurit penjaga untuk diizinkan memasuki istana sang raja. Ajisaka berkata dia ingin dimangsa oleh sang raja. Akhirnya Ajisaka dan prajurit dan juga Dera menghadap sang raja. Ajisaka berkata dia menyerahkan diri untuk dimakan sang raja. Sang raja pun tertawa. Ajisaka memberikan persyaratan kepada raja, jika ingin memakannya, dia harus memberikan satu seluas tanah dengan ukuran selendangnya. Raja pun menurutinya. Raja pun mengukur tanah yang diminta Ajisaka dengan selendangnya. Namun anehnya, selendang itu tetap tidak ada habisnya. Sampailah mereka di ujung tepi laut. Tiba-tiba Ajisaka menendang raja hingga jatuh ke dasar laut. Lalu tiba-tiba raja pun berubah menjadi buaya putih dan menghilang karena ombak. Akhirnya Ajisaka dinobatkan menjadi seorang raja di Medan Kamulan. Lalu dia meminta abdinya Dera untuk meminta keris kepada Sembada.
Akhirnya Dera pun pergi ke pegunungan. Dia meminta keris kepada temannya Sembada. Namun Sembada tidak memberikan keris karena telah berjanji kepada raja. Akhirnya Sembada dan Dera pun saling bertarung hingga mereka tewas. Raja yang bingung karena Dera tidak datang telah menunggu 2 hari, akhirnya mendatangi pegunungan untuk mengambil kerisnya dan mencari Dera. Alangkah terkejutnya dia menemukan mayat Sembada dan Dera. Ia pun mengingat apa pati yang telah diberikan dia kepada kedua abdinya itu. Merasa bersalah, dia pun merasa kehilangan atas kedua abdi yang setia tersebut. Dia mengukir nama mereka di atas batu untuk menghormati dan menghargai perjuangannya. Tulisan itu bernama tulisan Hanacaraka. Itulah yang menjadi aksara Jawa. Nah, kalian telah menonton video tersebut. Jadi Ibu minta kalian menuliskan pendapat kalian mengenai cerita tersebut, apakah menarik atau tidak, dan nilai-nilai moral apa yang kalian temukan. Misalkan yang ibu dapat dari cerita itu bahwa pengetahuan itu harus tetap dicari dan kita tidak boleh iri pada teman kita yang memiliki kelebihan tersebut gitu. Kelebihan misalkan bisa bernyanyi, kita harusnya tidak boleh iri. Nah, mengenai hal ini, itu adalah tugas kalian. Kalian cari, kalian pelajari video tersebut, cerita tersebut, lalu kalian cari nilai-nilai apa yang dari sana, misalkan nilai moral, nilai kemanusiaan, nilai sosial, kalian cari, lalu nanti kalian akan membacakan ulang ke depan dan mendapatkan bintang. Oke. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jika ada kata atau tutur bahasa ibu yang salah, mohon dimaafkan, dan semoga kedepannya kita dapat bertemu. Dan jangan lupa untuk selalu membaca, menyukai sastra, karena sastra itu menarik. Nah, kita harus mencintai sastra karena sastra itu juga termasuk dengan warisan dari leluhur kita, warisan budaya kita. Misalkan sastra, kalian mungkin ada pernah dengar pepatah dari orang tua, itu termasuk sastra. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga warisan dari nenek moyang kita. Oke, sekian dari ibu. Pokoknya jaga kesehatan, jangan lupa makan dan jaga jarak, jangan melanggar protokol kesehatan. Sekian, bye. Itulah strategi yang bisa saya tunjukkan mengenai meningkatkan kemampuan sastra dari anak. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan lebih detail bahwa sebenarnya kemampuan sastra itu dibagi 2, yaitu kemampuan bersastra produktif lisan dan kemampuan bersastra produktif tulis. Nah, bersastra produktif lisan itu merupakan karya sastra yang dapat kita temukan di masyarakat. Nah, biasanya di setiap daerah itu ada ada sastra lisannya. Misalkan sebuah legenda dari tempat kita yang secara turun temurun diceritakan kepada kita. Misalkan dari Sumatera Utara itu ada Danau Toba. Jadi itu memang sudah sejak turun temurun diceritakan kepada generasinya, walaupun berbeda-beda persis, tetapi tetap saja satu cerita begitu. Lalu ada sastra yang memakai
ungkapan-ungkapan atau bahasa-bahasa yang memakai kiasan. Nah, oleh sebab itu di sini mungkin contohnya ada pepatah, ada ungkapan lainnya. Misalnya dari kami ada umpasa, lalu dan juga ada yang dinamakan dengan umpama. Jadi di situ umpasa sama umpama ini sama dengan kayak peribahasa, tapi di daerah kami umpama dan umpasa, di daerah Sumatera Utara Batak Toba seperti itu. Nah, kemampuan bersastra lisan ini harusnya dimiliki oleh harus tetap dilestarikan oleh setiap individu. Dalam hal ini, sastra lisan dapat disebut sebagai folklore. Folklore merupakan komunitas masyarakat tertentu yang memiliki ciri-ciri dan budaya yang sama. Jadi ada komunitas budaya yang memiliki suatu ciri-ciri yang sama. Lalu ada core, merupakan sebagian kebudayaan masyarakat yang disampaikan secara turun-temurun dalam bentuk lisan. Jadi folklore atau sastra lisan adalah suatu kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu yang diperoleh secara turun-temurun dari mulut ke mulut secara lisan. Nah, biasanya sastra produktif lisan ini di setiap daerah berbeda. Misalkan di Jawa atau di Betawi mereka lebih ke pantun. Nah, sedangkan di Batak Toba itu lebih ke umpama atau umpasa. Nah, jadi berbeda-beda karya sastra produktif lisannya. Lalu yang kedua yaitu kemampuan bersastra produktif tulis. Nah, ini karya sastra yang menggunakan tulisan atau literal. Biasanya karya sastra produktif tulis ini kita temukan di dalam novel, cerpen, ada di dalam syair, pantun, drama. Jadi kita sudah sering menemukan karya sastra produktif tulis. Ciri sastra produktif tulis ini disebut dengan karya sastra modern. Nah, karena bahasanya sudah bisa mengikuti zaman atau peradaban masyarakat. Nah, adapun jenis kemampuan bersastra produktif lisan dan tulis. Nah, jenis kemampuan bersastra produktif lisan yaitu yang tadi saya ungkapkan, ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah. Nah, kalau di kami umpasa dan umpama, pertanyaan tradisional, puisi kita, cerita rakyat atau legenda, lalu nyanyian dari daerah-daerah kita, misalkan misalkan Sinanggar Tulo. Nah, berdasarkan itu tadi yang saya sebutkan berdasarkan bentuk dan isi. Sedangkan berdasarkan pendekatan apresiasi sastra. Nah, di sini biasanya ada pendekatan emotif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan terhadap rima, irama, pemilihan kata atau diksi, mimik atau ekspresi, kinestik atau gerakan tubuh, volume suara atau tingkat keras dan lunaknya suara, artikulasi atau pengucapan kata harus jelas. Yang kedua yaitu pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis ini adalah suatu pendekatan yang berusaha mengemukakan dan memahami gagasan atau tanggapan evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan.
Gagasan, tanggapan maupun sikap itu dalam hal ini akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosofis maupun agamis sehingga akan memperkaya kehidupan rohania pembaca. Jadi nilai agamanya dapat, nilai etikanya dapat. Jadi dalam sastra itu nilai-nilainya kita dapatkan seperti itu. Jenis kemampuan bersastra produktif lisan itu tadi novel, cerpen, syair, pantun, drama. Nah, kita sering membaca novel, cerpen, syair, pantun, dan drama karena hal itu apalagi novel itu sangat menarik kita baca. Seperti novel termasuk dengan naratif. Jadi sedangkan cerpen adalah sebuah situasi yang digambarkan singkat dengan cepat tiba pada tujuannya. Syair adalah puisi atau karangan bentuk terikat yang mementingkan irama saja. Pantun yang seperti saya bilang tadi, salah satu jenis puisi lama. Lazimnya pantun terdiri dari 4 lirik bersaja akhir dengan pola ABAB dan AAAA. Nah, lalu ada juga drama. Drama biasanya dipertunjukkan sangat menarik. Salah satu bentuk karya sastra yang bagian untuk diperankan oleh aktor. Jadi sinetron yang kita tonton itu atau sinema yang kita tonton atau film adalah termasuk drama. Tarijam mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat 6 manfaat sastra terhadap anak-anak. Yang pertama yaitu memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan kepada anak-anak. Yang kedua yaitu mengembangkan imajinasi anak-anak sehingga mempunyai daya pemikiran yang kreatif. Nah, yang ketiga, sastra dapat memberikan pengalaman-pengalaman aneh yang seolah-olah dialami oleh setiap. Jadi ketika kita anak-anak membaca sastra, mereka seperti mengalami situasi tersebut. Mereka seolah-olah berimajinasi, seolah mendapatkan pengalaman-pengalaman aneh. Yang selanjutnya, sastra dapat mengembangkan wawasan para anak menjadi perilaku insani. Nah, wawasan yang ada di sastra dapat menyerap kepada anak-anak sehingga menjadikan anak tersebut berperilaku seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sastra dapat menyajikan serta memperkenalkan kemesraan pengalaman kepada para anak. Nah, kesemestaan, bukan kemesraan, kesemestaan. Jadi anak seperti melihat dunia dengan sastra ini. Dia yang tidak bisa melihat dunia lain dapat melihat dunia yang begitu luas hanya dengan sastra dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik hanya dengan sastra. Dan yang terakhir yaitu sastra merupakan sumber utama bagi penerusan warisan dari satu generasi berikutnya. Ketika bercerita, nenek kita bercerita atau ayah orang kita bercerita tentang kebudayaan kita, otomatis dia sudah bersastra. Cerita-cerita, nyanyian-nyanyian adat, upasa, umpama, pantun, teka-teki dulu, otomatis hal itu sudah meneruskan warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita nantinya akan menceritakan kembali kepada generasi mendatang apa yang telah kita dengarkan dari generasi sebelumnya. Untuk itu, anak-anak meningkatkan kemampuan beserta diri dalam bersastra itu kita tingkat apresiasi mereka kepada sastra tersebut. Ada 3 tahap urutan dan perkembangan yang ada dalam pertumbuhan apresiasi. Yang pertama, tahap kenikmatan yang tidak sadar. Yang kedua, tahap apresiasi yang masih ragu-ragu atau berada antara tahap ke-1 dan ke-3. Nah, dan pada tahap ketiga, tahap kegembiraan secara sadar. Nah, pada tahap
uh, secara tidak sadar mereka memberikan mereka jarang menyentuh cara pengarang menciptakan mana. Pada tahap ini siswa atau guru membacakannya agar mereka senang. Nah, oleh sebab itulah pada tahap kedua siswa mulai bertanya-tanya, cerita apa sih ini, enak gak sih, atau dia menilai apakah sastra ini menarik atau tidak. Nah, lalu yang ketiga yaitu tahap kegeneran secara sadar. Disinilah mereka berpikir, memberikan tanggapan kritis terhadap sastra tersebut, sehingga ketika pemikiran kritis mereka diterima dan diterima oleh orang lain, maka dia akan mendapat kegembiraannya secara sadar. Nah, biasanya pengajaran sastra di sekolah dasar, apalagi pada kelas-kelas awal, itu difokuskan pada tahap kesenangan yang tidak sadari. Nah, ketika kita membacakan cerita atau merekomendasikan sebuah cerita kepada anak-anak, mereka akan senang mendengarkannya. Jadi itulah yang membuat mereka mulai kreatif dalam mengapresiasi sastra ini. Mereka secara sadar memberikan apresiasi. Nah, tadi saya buat strategi di mana saya memberikan tebak-tebakan kepada mereka, di mana itu saya memberikan cara agar mereka tertarik dengan apa yang saya bicarakan. Biasanya main teka-teki atau tebak-tebakan itu dapat menarik peserta didik. Nah, selanjutnya setelah saya memberikan teka-teki, otomatis mereka akan lebih memfokuskan diri kepada saya. Lalu saya akan memberikan suatu video dongeng. Nah, inilah media yang bisa saya gunakan, yaitu media mendongeng dengan menggunakan gambar yang saya putarkan dalam video. Nah, menurut saya strategi itu bisa digunakan karena anak kecil akan suka dengan gambar-gambar yang menarik dan berwarna. Itulah presentasi atau yang bisa saya berikan. Semoga kedepannya hal ini dapat bermanfaat bagi penonton pada umumnya dan saya pada khususnya. Sekian video ini. Jika ada kata atau kalimat yang salah, saya minta maaf dan terima kasih yang telah menonton. Selamat sore.